Mereka selalu mengatakan kepada kita bahwa bulayan peradaban manusia dimulai dari tanah kering Mesopotamia. Sebuah narasi tunggal yang diulang-ulang di setiap buku sejarah sekolah dasar hingga bangku perkuliahan. Namun, bagaimana jika semua itu adalah kebohongan terbesar yang dirancang secara sistematis? Baru-baru ini, sebuah satelit rahasia yang beroperasi di luar yurisdiksi internasional mendeteksi sebuah anomali yang mustahil. Sebuah struktur raksasa bersudut sempurna terkubur jauh di dasar perairan gelap Nusantara, tepatnya di Laut Jawa. Struktur ini tidak hanya diam, ia memancarkan gelombang energi elektromagnetik yang terus berdenyut dalam frekuensi misterius, mengisyaratkan sebuah mesin raksasa yang masih hidup. Selama berabad-abad, elit global telah memonopoli pengetahuan, mengendalikan apa yang boleh dan tidak boleh kita ketahui. Mereka menyusun narasi sejarah Barat sebagai satu-satunya pusat kemajuan intelektual masa lalu. Mengapa? Karena mengakui bahwa ada peradaban yang jauh lebih maju, yang pernah berdiri megah di Nusantara ribuan tahun sebelum piramida Giza dibangun, akan menghancurkan fondasi kekuasaan mereka. Penemuan di dasar Laut Jawa ini adalah mimpi buruk bagi mereka. Ini adalah bukti tak terbantahkan yang dapat meruntuhkan hegemoni sejarah yang telah mereka jaga dengan darah, intimidasi, dan tipu daya selama ratusan tahun terakhir. Segera setelah anomali itu bocor di forum gelap, pergerakan militer yang tidak biasa mulai terlihat di pesisir utara Jawa. Kapal-kapal tanpa bendera negara, kapal selam riset berwarna hitam legam, dan armada penjaga pantai tak dikenal tiba-tiba memblokade area seluas ratusan mil persegi. Mereka menyiarkan peringatan palsu tentang latihan militer gabungan dan bahaya rancau sisa perang dunia. Sebuah alasan klasik untuk menutupi operasi senyap. Para nelayan lokal yang secara tidak sengaja mendekati zona tersebut diusir dengan paksa di bawah todongan senjata berat. Area itu kini menjadi zona hitam yang sama sekali tidak boleh disentuh. Saya berhasil mendapatkan sebuah dokumen rahasia dari seorang peretas di jaringan bawah tanah. Dokumen ini berasal dari arsip intelijen tingkat tinggi yang seharusnya dihancurkan dekade lalu. Hampir seluruh teksnya ditutup dengan tinta hitam tebal, tetapi beberapa kata yang tersisa sungguh mengerikan. Mereka menyebut proyek ini sebagai protokol penghapusan Sundalan. Dokumen tersebut merinci bagaimana para arkeolog asing yang independen disuap, diancam, atau bahkan dibungkam secara permanen setiap kali mereka menemukan artefak anomali di Nusantara yang usianya melebihi peradaban Mesopotamia. Mereka sangat ketakutan akan kebangkitan ingatan kolektif bangsa ini. Jika kita menghubungkan titik koordinat struktur bawah laut ini dengan situs megalitik Gunung Padang, kita akan menemukan sebuah pola geometri suci yang sejajar sempurna dengan konstelasi bintang purba. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah cetak biru dari apa yang Plato sebut sebagai Atlantis, benua super yang tenggelam dalam satu malam karena bencana kataklismik. Namun, Atlantis bukanlah mitos dongeng peradaban Barat. Atlantis adalah Nusantara. Elit global menutupi fakta ini karena teknologi yang tersimpan di dalam reruntuhan tersebut mampu menghasilkan energi bebas tanpa batas yang akan menghancurkan monopoli industri energi fosil dunia. Kebenaran selalu menuntut tumbal. Dr. Arisandi, seorang pakar oseanografi terkemuka yang pertama kali mempublikasikan anomali sonar tersebut secara independen, ditemukan tewas mengenaskan di apartemennya minggu lalu. Pihak berwenang dengan tergesa-gesa menyimpulkannya sebagai bunuh diri, meskipun catatan medisnya menunjukkan tidak ada tanda-tanda depresi. Semua hard drive, jurnal penelitian, dan sampel batuan laut di laboratoriumnya telah disita oleh orang-orang berjas hitam tak berwajah. Mereka membersihkan setiap jejak eksistensinya seolah-olah ia tidak pernah ada. Ini membuktikan satu hal, apa yang ada di dasar Laut Jawa itu nyata, dan mereka siap membunuh untuk melindunginya. Saya tahu saya diawasi, namun saya tidak bisa berhenti sekarang. Dengan menyewa sebuah perahu nelayan tua, yang radar dan Laut Jawa malam ini terasa berbeda. Ada keheningan yang menekan,
seolah-olah lautan itu sendiri menahan napasnya. Udara terasa berat, dipenuhi dengan muatan statis yang membuat bulu kuduk berdiri. Kompas analog saya mulai berputar liar tak terkendali, menandakan adanya medan magnet raksasa yang tidak wajar tepat di bawah lunas kapal. Badai yang menghantam kami bukanlah fenomena alam biasa. Langit malam tiba-tiba berubah warna menjadi kehijauan dengan kilatan aneh yang menyambar dalam geometris. Ini adalah tanda-tanda dari aktivasi sistem manipulasi cuaca ionosfer berteknologi tinggi yang biasa digunakan oleh militer bayangan. Mereka tahu kami ada di sini dan mereka mencoba menenggelamkan kami tanpa perlu mengirim pasukan fisik, menjadikannya seolah-olah kecelakaan maritim biasa. Kapal kayu ini merintih, menahan beban gelombang yang tidak wajar. Tetapi kami berhasil menahan posisi tepat di atas titik koordinat 0 anomali tersebut. Di tengah badai buatan yang mengamuk di permukaan, saya meluncurkan drone ROV bawah air yang telah dimodifikasi secara khusus. Kabel umbilical perlahan terulur, membawa kamera masuk ke dalam jurang laut hitam yang tak berujung. Meteran kedalaman terus bertambah, melampaui batas yang masuk akal untuk perairan pesisir. Di bawah Laut Jawa ini, terdapat palung rahasia yang tidak pernah tercatat dalam peta maritim manapun di dunia. Kegelapan di bawah sana begitu pekat, menelan cahaya lampu halogen ROV seolah-olah kegelapan itu sendiri adalah entitas hidup yang kelaparan. Dan kemudian, kegelapan itu terbelah. Di kedalaman 2000 meter, siluet-siluet raksasa mulai bermunculan dari balik tirai lumpur bawah laut. Batuan megalitik seukuran gedung pencakar langit, dipotong dengan presisi laser yang bahkan teknologi modern hari ini akan kesulitan mereplikasikannya. Pilar-pilar hitam legam itu berdiri tegak dalam susunan yang membentuk semacam koridor menuju sebuah struktur pusat yang tertutup ganggang kuno. Ini bukan formasi alam, ini adalah sisa-sisa dari ibu kota peradaban tertinggi yang pernah menghuni planet bumi yang sengaja dilupakan dari ingatan umat manusia. Saat drone bergerak lebih dekat ke salah satu monumen raksasa, sensor mendeteksi lonjakan elektromagnetik ekstrim. Batu-batu itu tidak mati. Tiba-tiba, ukiran aksara kuno yang menyerupai gabungan antara hieroglif kuno dan sirkuit mikrochip mulai memancarkan cahaya biru neon yang berdenyut seirama dengan detak jantung. Aksara ini belum pernah dilihat oleh ahli bahasa manapun di dunia, namun memiliki kemiripan yang mengganggu dengan beberapa peninggalan tertua di pelosok Nusantara. Struktur ini beresonansi. Ia merespons kehadiran drone kami, seolah sebuah sistem keamanan kuno baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Di ujung koridor megalitik tersebut, drone kami merekam sesuatu yang benar-benar mengubah paradigma ilmu pengetahuan fisika. Sebuah piramida terbalik berskala luar biasa besar, mengambang beberapa meter di atas dasar laut, ditahan oleh medan levitasi magnetik yang tak terlihat. Di pusat piramida itu, terdapat sebuah inti kristal raksasa yang memancarkan energi begitu besar hingga air di sekitarnya mendidih secara konstan. Ini adalah sumber anomali tersebut, sebuah reaktor energi bersih yang telah menyala selama lebih dari 12.000 tahun tanpa henti. Jika dunia mengetahui hal ini, sistem finansial global yang bergantung pada minyak bumi akan runtuh dalam semalam. Tepat saat kamera drone mulai merekam detail dari kristal reaktor tersebut, layar monitor tiba-tiba diganggu oleh interferensi sinyal militer tingkat dewa. Koneksi diputus dengan paksa. Detik berikutnya, peralatan elektronik di kabin saya mulai memanas secara ekstrim dan meledak satu persatu, mengeluarkan percikan api dan asap hitam tebal. Sebuah sinyal gelombang mikro berkekuatan tinggi baru saja ditembakkan langsung dari satelit ke kapal kami untuk menghancurkan semua data mentah yang telah direkam. Mereka telah menemukan koordinat tepat kami. Waktu saya sudah habis. Elit global telah mengirim anjing pemburu mereka. Baling-baling helikopter militer siluman yang tadinya teredam oleh badai, kini terdengar menggelegar tepat di atas tiang layar perahu kami. Lampu sorot merah yang membutakan menyapu seluruh geladak. Saya mendengar langkah sepatu bot taktis yang berat mendarat di atas kayu basah.
Mereka tidak datang untuk bernegosiasi atau memberikan peringatan. Mereka datang untuk membumi hanguskan setiap saksi mata. Saya dengan cepat mencabut satu-satunya memori fisik eksternal yang selamat dari lonjakan tegangan dan menyembunyikannya di dalam kompartemen rahasia jaket saya. Saya bisa mendengar napas berat para pemburu itu mendekati pintu kabin saya yang terkunci. Jika Anda mendengarkan rekaman ini, berarti entah bagaimana transmisi terenkripsi ini berhasil menembus tembok pertahanan internet mereka sebelum mereka membungkam saya. Ingatlah dengan baik, peradaban masa lalu tidaklah primitif, dan Nusantara adalah jantung dari teknologi leluhur yang tak terbayangkan. Elit global akan menggunakan segala cara, mulai dari penyesatan media hingga pembunuhan terencana, untuk menjaga kebohongan besar mereka agar Anda tetap bodoh dan patuh. Bukti itu ada di sana, tenggelam di perairan gelap Laut Jawa, berdenyut menunggu untuk dibangkitkan. Kebenaran tidak bisa ditenggelamkan selamanya. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan Anda lakukan dengan kebenaran ini?